kita di siang dan menjelang di pagi menjelang siang ini ya, yaitu Sri Yuvanikasi. Saya biasanya panggil Fani gitu ya. Kemudian saya juga ingin menyapa semua peserta yang sudah antusias untuk ikut di dalam webinar kita di pagi ini. Untuk itu, daripada kita untuk mempersingkat waktu dan tidak membuang waktu ya tentunya, saya undang langsung saja Kak atau Ibu nih enak dipanggilnya, Sri Yuvanikasi atau Fani. Iya. Halo, Terima kasih. Kak Fani. Halo Kak. Halo. Halo. Oke. Sebentar. Kak Fani, apa kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan baik, Kak Femi. Gimana kabarnya hari ini? Sama juga, puji Tuhan sehat ya. Semoga ini kita dalam kondisi sehat semuanya ya, para peserta webinar. Oke, sebelum nanti Kak Fani bisa menyampaikan materi di hari ini, saya ingin memperkenalkan Kak Fani terlebih dahulu. Jadi Kak Fani ini adalah sekarang sebagai seorang psikolog klinis. Ya, psikolog di bidang klinis. Sudah punya banyak pengalaman, ternyata tidak cuma di bidang klinis, tapi Kak Fani ini juga banyak pengalaman di rekrutmen. Kak Fani ini pendidikan S1-nya di Universitas Kristen Satya Wacana Fakultas Psikologi, kemudian melanjutkan S2 Magister Profesi di Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Gitu ya, Kak Fani mengambil konsentrasi klinis. Nah, hari ini kita akan bahas, teman-teman, mengenai inner child yang sepertinya ini lagi hits ya, Kak Fani, untuk dibicarakan belakangan ini. Kemudian di inner child ini sendiri, ternyata ini adalah pengalaman-pengalaman luka di masa lalu, yang ketika itu kalau tidak diselesaikan, tidak di healing ya, bahasa kekinian banget ya, kalau nggak healing, nggak heal, ini jadi masalah ya ternyata Kak Fani ya. Ya, betul. Oke, karena ini daripada dia harus berdampak pada masa depan, kita harus segera menyelesaikannya supaya kita punya masa depan yang lebih baik. Untuk itu Kak Fani, waktu saya persilakan untuk bisa menjelaskan dan sharing ke kita semua apa sih itu inner child dan bagaimana bisa membuat masa depan lebih baik dengan membuat healing gitu ya, membuat heal, menyehatkan kembali, mengatasi masalah inner child ini. Silakan Kak Fani. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Kak Femi dan juga dari Fakultas 45 Yogyakarta sudah memberi kesempatan kepada saya untuk mengisi webinar hari ini. Jadi saya juga terima kasih banyak sama teman-teman yang sudah mau meluangkan waktu pagi-pagi di hari Sabtu ikut webinar hari ini. Dan mungkin harusnya keluar atau jalan-jalan dan lain-lain, tapi mau meluangkan waktu untuk ikut webinar hari ini. Oke, mungkin sebelumnya karena tadi Kak Femi sudah memperkenalkan saya cuma pengen tahu sih ini teman-teman yang gabung di grup webinar hari ini ada dari kota mana saja ya? Kalau saya kan sekarang domisilinya ada di Jakarta nih, mungkin bisa drop di kolom komen biar kita bisa saling menyapa, ada yang dari kota mana saja. Saya tunggu teman-teman. Oh, ada dari Bandung, Lampung, Denpasar, oke, dan dari Solo, Jogja, Ambon. Oh, ada dari Kendari juga, Jawa Barat. Oke, Maros, Malang. Oke, ternyata ini ya dari seluruh kota yang ada di Indonesia ya, ternyata yang terkumpul dalam webinar pada hari ini. Terima kasih teman-teman sudah mau ikut webinar hari ini. Nah, hari ini gimana kabarnya teman-teman? Good mood kah atau bad mood? Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Oke, jadi teman-teman, aku percaya apapun yang teman-teman rasakan hari ini, entahkah dia good mood atau bad mood, itu pasti ada sebuah kejadian yang menyertai, sehingga kita bisa merasa good mood ataupun bad mood hari ini.
kalau mungkin kita merasa bad mood hari ini, mungkin kita coba untuk pikir kembali hal-hal apa saja sih yang membuat mood kita jadi jelek hari ini. Atau mungkin kita sedang ada di kondisi yang buat kita kayak nggak bisa menerima sama kondisi atau kejadian sekarang. Atau mungkin ada sikap orang lain yang buat kita jadi ingat lagi nih kejadian atau pengalaman di masa lalu yang menyakitkan untuk kita. Nah, oke. Ngomong-ngomong soal bad mood dan kondisi lain yang menyertai teman-teman, jadi dalam webinar kali ini, tadi sudah dibahas juga kalau di sini saya bakal membahas tentang sebuah hal yang nggak mungkin, bukan mungkin ya, yang pasti mempengaruhi kita di kita di masa yang sekarang. Nah, konon perilaku seperti kita gampang marah, gampang cemburu, baperan, kesal, iri, dan lain-lain itu dipengaruhi oleh kondisi yang disebut dengan istilah yang biasa kita sering dengar, yaitu inner child. Nah, udah merempet-merempet nih ke inner child. Nah, mungkin teman-teman mungkin di sini sering dengar kayak ada yang sering bilang kayak gini, ih kamu nih overprotective ya, cemburuan, baperan, ini pasti karena inner child kamu nih. Atau mungkin, ih cengeng nih, pasti karena inner child kamu nih. Sering banget tuh teman-teman kita sering dengar kata-kata karena inner child nih pasti. Tapi sebenarnya kita ngerti nggak sih apa sebenarnya arti dari inner child itu, dan kenapa kita harus berdamai dengan si inner child ini untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Seperti judul webinar kita hari ini, berdamai dengan luka masa kecil untuk masa depan yang lebih baik. Kenapa nih kita harus melakukan hal tersebut? Nah, teman-teman, sebelum kita melangkah jauh tentang apa itu inner child dan kenapa kita harus berdamai dengan si inner child ini, saya pengen minta pendapat dari teman-teman dulu nih, untuk teman-teman yang ada dalam webinar kali ini, ketika pertama kali mendengarkan kata-kata inner child, apa yang terlintas atau terbesit di pikiran teman-teman? Mungkin bisa bantu chat di kolom komentar ya teman-teman, ketika pertama kali dengar kata inner child, apa yang langsung terbesit di pikiran teman-teman? Saya tunggu ya teman-teman, biar kita belajar sama-sama hari ini. Oke, feel good. Oke, ada yang tentang papa. Oke, unfinished business dari masa lalu. Oke, masa lalu yang suram. Oke, trauma, masalah keluarga. Oke, rindu masa kecil, trauma masa lalu, masa kecil gitu. Oke, baik. Mungkin saya juga sambil dibantu untuk tayangin ini ya PPT dari saya. Trauma sama bebek, oke, masa kecil. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak untuk yang sudah tulis di kolom komen apa yang pertama kali terbesit ketika kalian mendengar kata-kata inner child. Jadi semua hal yang teman-teman sebutkan tadi, ya itu benar, itu semua hal-hal yang ketika pertama kali kita dengar inner child itu terbesit di benak kita. Nah, apa sih inner child itu? Nah, inner child adalah sisi kepribadian seseorang yang terbentuk dari kita masa kecil dan terbawa sampai kita di masa dewasa sekarang. Jadi teman-teman, kalau aku bisa bilang kayak gini, aku sering banget nih bilang ke diri aku kayak, ini nih Fani yang mungkin lagi butuh perhatian nih, atau mungkin ini nih Fani kecil yang kayaknya lagi butuh untuk sendiri, biar dia bisa menetralkan hatinya, biar dia bisa jadi lebih baik. Nah teman-teman, jadi menurut seorang pakar psikologi atau seorang ahli psikologi yang namanya Dr. John Bradshaw, dia menuliskan dalam sebuah bukunya yang mengatakan kalau anak-anak di masa kecil di usia sekitar 6-7 tahun itu sedang mengalami perkembangan gelombang otak yang sangat pesat untuk merespon sesuatu dengan cepat. Itu ketika kita usia 6-7 tahun. Nah, saat umur tersebut anak sedang berada pada gelombang otak 4-7 theta per detik, teman-teman. Oke. Jadi saat umur 6-7 tahun, anak-anak sedang berada pada gelombang otak 4-7 theta per detik. Nah, dari kondisi gelombang theta tersebut, ternyata anak itu mudah mengingat dan bahkan menjadi sebuah long term memory atau kenangan
jangka panjang yang kita masih ingat sampai sekarang. Dan kalau kita ingat-ingat lagi, kita tuh kadang sering ngomong kayak gini, wah bener juga nih ya, kayaknya dulu memang pernah deh, waktu masih kecil pernah dimarahin sama orang tua, atau mungkin wah bener nih, kayaknya waktu masih kecil emang trauma dipatok sama bebek, jadi ketika lihat bebek, aduh takut banget kalau lihat bebek, atau mungkin iya dulu pernah masih kecil dimarahin sama papa ataupun dimarahin sama mama. Nah, apa yang sedang terjadi di kondisi anak tersebut kadang-kadang akan mempengaruhi kita di masa dewasa kelak. Jadi kita akan jadi ingat, oh ternyata kalau dari aku sendiri, oh ini nih kebutuhan si Fani kecil yang memang belum terpenuhi. Mungkin kayak dia dulu, aku dulu karena lahir cuma beda 13 bulan dari saudaraku, jadi aku butuh untuk selalu diperhatikan. Karena dulu ketika masih kecil, belum genap setahun tapi udah ada saudara, jadi harus berbagi kasih sayang. Aku menyadari kalau memang ada sosok dalam diriku yang selalu membutuhkan untuk diperhatikan sama orang lain. Nah, sehingga ini tuh mempengaruhi perilaku kita, perilaku-perilaku tertentu. Tapi teman-teman, inner child ini nggak selalu mengatakan tentang hal-hal yang negatif saja. Banyak juga tuh kenangan-kenangan positif kita di masa kecil, kayak mungkin kita jalan-jalan ke pasar malam sama orang tua mungkin, atau kita dikasih hadiah sama orang tua, atau mungkin makan es krim, sesimpel itu banyak kenangan-kenangan kecil juga yang bahagia dan positif dalam diri kita. Inner child ini tidak semua membahas tentang hal-hal yang negatif. Seperti itu. Oke, nah lalu kenapa nih teman-teman kita perlu untuk memahami inner child kita? Oke, nah teman-teman, memang penting banget untuk kita bisa paham apa inner child kita, supaya kita itu jadi orang yang nggak gampang rapuh, kita jadi orang yang nggak cepat sensitif, atau mungkin kita jadi orang yang baperan. Itu perlunya kita memahami, mengenali apa inner child kita. Apalagi nih teman-teman, di zaman sosmed sekarang, ada Instagram, Facebook, TikTok sekarang ya, kita tuh jadi cenderung gampang baper. Karena kadang-kadang orang atau teman kita tuh posting hal-hal yang menyenangkan, terus kita merasa kok kayak, kesannya postingannya dia menyindir diri kita ya. Padahal sebenarnya teman kita pun posting ini tidak ada niatan untuk menyindir kita. Tapi kalau hal yang dia posting ini berkaitan sama inner child kita, kita itu jadi akan sulit memaafkan kondisi orang lain. Kita nggak bisa ikut bahagia juga dengan kondisi teman kita. Seolah-olah kayak kita itu nggak bisa berempati dengan kebahagiaan orang lain, teman-teman. Nah, maka dari itu, teman-teman, kalau kita mau benar-benar bahagia yang nyata, bahagia yang sesungguhnya, kita harus belajar mengenali, menerima, dan mengelola inner child kita, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang bahagia sesungguhnya. Oke. Kemudian aktivitas apa yang paling teman-teman sukai, terus coba ingat-ingat lagi nih, aktivitas itu berkaitan dengan pengalaman apa di masa lalu. Coba teman-teman ingat lagi, aktivitas itu berkaitan dengan apa di masa lalu. Oke, shopping, curhat, dan diskusi untuk problem. Oke, mungkin kalau tidak ada kaitannya, mungkin belum ini kali ya, belum betul-betul mindful, belum betul-betul memahami apa sebenarnya yang berkaitan dengan pengalaman di masa lalu. Macam majalah langganan Eyang. Oke, pengalaman-pengalaman yang disukai tersebut itu ada di masa kecil kita, teman-teman. Dan seperti yang tadi sudah aku katakan, kalau inner child itu nggak melulu tentang hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang menyedihkan ya. Jadi ada hal-hal yang menyenangkan juga yang kita ingat di masa kecil kita, seperti itu. Bermain game, oke baik. Bermain gamenya ini nggak berkaitan dengan, ada nggak kaitannya dengan pengalaman di masa lalu dari Asia? Main puzzle, oh tahu, masih nonton kartun Doraemon sampai sekarang, oke baik. Ya, karena nonton kartun Doraemon itu hal yang menyenangkan ya, Agni ya, makanya masih dilakukan sampai sekarang. Adakah? Oke. Baik.
Oke, baik. Nah, oke, teman-teman, mungkin itu saja dari saya, sangat singkat sekali ya, karena di sini saya pengen bukan saya aja yang bercerita, tapi saya juga pengen teman-teman juga yang ikut cerita tentang pengalaman inner child-nya teman-teman. Oke, nah saya mungkin ada tambahan lagi, teman-teman. Jadi main petualangan Sherina dulu senangnya tapi udah tua. Oke, baik. Jadi teman-teman, mungkin topik inner child ini ya, nggak, kalau dalam sesi konseling, dalam ruang konseling itu, kalau dari saya sendiri, mungkin nggak serta-merta langsung bisa menjudge si klien saya kalau, oh dia ini ada isu inner child. Jadi setelah pertemuan beberapa kali dulu baru bisa nih baru bisa membuka jalan kalau oh ternyata kayaknya ada isu inner child nih sama klien saya ini. Makanya memang kita butuh untuk konseling ke psikolog atau ke konselor untuk bisa lebih mengerti sebenarnya apa sih masalah kita, seperti itu. Kalau memang dengan bantuan diri kita sendiri atau dengan bantuan orang lain kita tidak bisa menemukan sebenarnya apa inner child kita, seperti itu teman-teman. Petualangan Sherina. Oke, baik. Mungkin itu saja Kak Femi dari aku. Mungkin kalau ada yang mau sharing tentang pengalaman masa kecilnya yang bahagia dan masih diingat sampai sekarang, yang paling menyenangkan adalah piknik orang tua. Oke. Oke, Kak Fani, ini simpel tapi padat, singkat, padat, dan jelas. Dan saya memahami betul bahwa ternyata inner child yang kalau orang sering cerita belakangan ini, itu kok kesannya inner child tuh negatif ya. Ternyata Benar-benar. ada inner child yang, oh hari ini kita belajar bahwa inner child tuh nggak negatif. Ada pengalaman-pengalaman bahagia di masa lalu yang sepertinya itu membekas di pikiran kita, di perasaan kita, di alam bawah sadar kita, yang akhirnya itu bisa kita pulang lagi gitu ya. Misalnya kalau saya dari kecil suka makan, ya saya sekarang juga suka makan gitu ya. Kayaknya itu bukan inner child sih, sepertinya karena hobi makan aja kali ya. Oke, Kak Fani, ternyata tadi salah satu yang saya tangkap adalah untuk mengatasi inner child ini, misalnya kalau ada masalah di inner child itu adalah kita ini perlu self talk, gitu ya Kak? Iya, iya betul. Itu self talk. Tapi Kak Fani tadi juga sempat nyinggung nih, kalau self talk itu kadang-kadang bikin kita kok sih kayak orang gimana, karena kok aku jadi ngomong sama diriku sendiri gitu. Kak Fani punya tips nggak sih biar kita tuh bisa lebih nyaman untuk self talk gitu, paling tidak untuk kenali emosi. Tapi sebelum dijawab Kak, ini saya mau ngajakin teman-teman kalau yang ingin bertanya boleh di kolom chat atau misalnya mau on cam dan langsung bertanya kepada Kak Fani, itu boleh sekali. Gimana Kak tadi soal pertanyaan Oke, saya? baik. Iya, terima kasih Kak Femi. Ya, benar banget kalau yang seperti tadi aku bilang, mungkin kalau kita ngomong sendiri, kayak orang gila ya, kok ngomong sih sama dirinya sendiri. Kalau tips dari aku, teman-teman, biasanya sih aku melakukan ini kalau memang lagi capek banget, lagi banyak masalah, lagi kayak, aduh, kok kayaknya berasa jiwa, batin, pikiran itu capek banget. Nah, aku biasa ini putar di YouTube kan banyak banget tuh kayak lagu-lagu untuk stress release, untuk relaksasi. Nah, itu aku coba untuk putar lagu itu, terus aku coba untuk ngomong sama diri aku dengan mendengarkan lagu itu. Jadi aku sendiri di dalam kamar, tutup pintu, terus putar lagu relaksasi itu, dengarkan lagunya sambil aku tarik napas, kemudian hembuskan pelan-pelan sambil aku ngomong sama diri aku, Fani, apa sih yang kamu sudah lewatin hari ini? Terus kenapa kamu bisa sampai kamu sudah melewati hari ini dengan baik, kemudian kamu jangan merasa diri kamu ini tidak bisa menyenangkan semua orang, jadi kayak buat diri kita untuk lebih rileks aja sih Kak Femi, ngobrol sama diri kita di masa kecil, seperti itu. Jadi dengar lagu terus sambil ngobrol sama diri kita, seperti itu. Oke, berarti lagu relaksasi ini membantu kita jadi lebih rileks gitu ya Kak, biar nggak Iya, betul Kak. tegang gitu. Kok ngomong sama diri sendiri, ini aku dikira ODGJ apa Iya, gimana benar. gitu ya. Jadi berusaha rileks dulu ya Kak.
dan mungkin Ya, betul, Kak. membangun persepsi di pikiran bahwa self-talk itu bukan ODGJ, tapi self-talk itu mencoba memahami diri sendiri kali ya, gitu ya Kak Fani ya? Iya, iya, betul Kak Femi. Ini Oke. juga kok Kak Femi, kalau aku kadang melakukan relaksasi ini juga dengerin lagu, kadang aku juga sampai nangis karena memang apa ya mungkin masalahnya terlalu berat dan lain-lain, tapi ketika sudah melakukan hal tersebut jadi kayak, oh lebih enak nih aku bisa curhat ke diri aku sendiri, aku bisa lebih masuk menyelam untuk, oh ternyata Fani tuh lagi ada di masalah ini loh, ini yang sedang kamu hadapi sekarang, seperti itu. Mungkin kalau teman-teman yang tidak suka cerita dengan orang lain, untuk curhat, menyampaikan masalah orang lain, ini self-talk mungkin bisa jadi ini ya, Kak Fani ya, bisa Iya, jadi benar cara Kak. gitu ya, supaya kita selain bisa cerita ke diri sendiri, kita lebih memahami gitu ya, dan bisa mengenali emosi gitu ya Kak, tadi seperti roda emosi yang sudah disampaikan. Iya. Nah, Kak Fani berkaitan nih dengan roda emosi itu, bagaimana sih supaya akhirnya kita nggak jatuhnya jadi self-diagnosis? Self-diagnose. Takutnya nanti ketika kita ngejudge, aku lagi mengalami ini nih. Oke, kalau misalnya perasaan-perasaan yang mungkin aku sekarang sedang sedih, itu masih boleh, oke, masih oke ya Kak. Tapi kalau misalnya itu jatuhnya sebagai self-diagnose, bagaimana Kak supaya identifikasi perasaan ini dia nggak jadi self-diagnose? Oke, baik. Nah, ya, iya benar banget Kak Femi. Jadi kan di masa sekarang ya, terutama karena banyak banget juga platform-platform yang membahas tentang kesehatan mental kayak apa trauma, depresi dan lain-lain. Jadi kita punya pemikiran kayak, oh, aduh kalau aku lagi sedih, mungkin aja nggak sih aku ini depresi atau mungkin aja nggak sih aku ini OCD, gangguan cemas dan lain-lain. Nah, caranya itu mungkin ini kali ya Kak Femi. Aku menunjukkan roda kehidupan itu ingin lebih ke kayak kenali aja emosi kita, tapi tidak untuk membuat kita menjadi self diagnose ke diri kita sendiri. Kayak tadi salah satu di roda kehidupan itu kan kadang kita ini nih Kak, beberapa orang yang datang konseling ke aku di aplikasi kadang kayak, aku nggak tahu Kak, aku sekarang lagi merasakan emosi apa, nggak tahu, capek aja, lelah aja. Nah, dari roda emosi ini kita bisa lihatkan di situ kayak ada senang, sedih, apa, takut, kaget dan lain-lain. Mungkin kita bisa lihat dari situ secara spesifik karena kayak, oh kalau misalnya aku lagi sedih, roda emosi ini kayak apa ya hal-hal buat aku sedih ini nih. Jadi roda emosi ini cuma untuk memperjelas aja apa emosi yang kita rasakan, tapi tidak diimbangi dengan kita harus mendiagnosa diri kita seperti itu Kak. Karena memang seperti ya karena aku ingin ingetin juga kalau misalnya self diagnose itu memang apa ya, kita sebagai seorang psikolog pun harus butuh beberapa kali untuk konseling, terus harus butuh beberapa kali untuk ketemu sama klien. Jadi untuk self diagnose itu ya nggak semudah itu dengan hanya melihat roda emosi ini kita bisa self diagnose. Oke, jadi jangan sampai identifikasi masalah, identifikasi emosi ini dia lalu jadi cukup kenali aja, jangan sampai terlalu dalam akhirnya bilang kayaknya aku depresi nih. Ini jangan sampai terjadi seperti itu ya Kak ya. Kalau sedih ya sedih, label emosinya harus tepat, jangan sampai nanti oh ini aku sedih, lalu nggak menyebut kata sedih tapi ngomongnya jadi depresi gitu ya. Hati-hati sekali teman-teman karena self diagnosis ini seperti yang tadi Kak Fani sampaikan butuh asesmen, butuh dites, butuh konseling dulu, butuh dipetakan dulu masalah sampai akhirnya seorang psikolog itu bisa memberikan judgmental terakhir berdasarkan apa masalah yang terjadi gitu ya untuk ngomong oke, kamu tuh mengalami ini. Oke, ini ada yang hands up, ada raise hand, bisa oke, Afkum. Silakan untuk kalau mau on cam boleh dan silakan bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya dari sini. Oh, oke. Baik, perkenalkan nama saya Afni Kumala. Saya singkat jadi Afkum. Oke, siap. Mbak Fani itu tahu saya berteman dengan Mbak Fani dan sering juga ini konsul, curi-curi konsul dengan Mbak Fani. Iya ya. Tadi kan sempat menyimak
Baik. Tadi kan sempat menyimak tentang apa ya? Contoh dari ada seorang anak yang akan apa ya, selalu kena arahan, selalu diarahkan dengan orang tua dari kecil, tapi sifatnya dia seperti menolak arahan tersebut. Dia ingin berjalan sesuai dengan maunya. Saya tangkap seperti itu. Benar enggak? Iya. Terus yang saya mau tanyakan, itu kan nanti impact-nya, dampaknya nanti ke apa si anak itu mungkin pertama dia punya sifat temperamen. Entah dari didikannya orang tuanya yang kita tidak tahu apakah arahannya keras, didikan tegas seperti itu, atau tidak. Yang otomatis yang saya tangkap kayaknya si anak nanti menjadi temperamen. Terus bagaimana caranya mengelola emosi jika misalnya saya menjadi si anak tersebut, yang artinya saya memiliki sifat temperamen. Otomatis kan ke orang-orang untuk interaksi sosial saya, si anak itu menjadi sulit karena selalu apa ya, selalu ini terbayang-bayang dari istilahnya apa ya, inner child tadi ya, seperti itu. Ada pengalaman Bagaimana caranya mengelola emosi untuk yang sifat apa, emosinya yang sudah terbentuk dari kecil. Oke, baik. Itu. Oke, terima kasih mau langsung Afni. menjawab? Oke, boleh. Iya, terima kasih Afni untuk pertanyaannya. Iya, jadi memang kalau seperti yang aku sebutkan tadi, yang kayak kesannya orang tua tuh terlalu mengatur kita untuk memilih beberapa hal, termasuk jurusan dan lain-lain. Jadi kalau tadi yang aku contohkan itu cenderung si anaknya jadi nggak bisa menerima kejadian di masa ini karena selalu menolak orang tua kok selalunya apa ya? Buat aku tuh harus menuruti apa yang orang tua mau. Dan kalau di sini yang ceritanya Afni bisa jadi anak yang temperamen dan lain-lain. Nah, gimana caranya mengelola emosi? Nah, kalau sudah di usia sekarang, memang nggak mungkin sih, memang agak susah ya, karena itu sudah terbentuk dari kita kecil. Jadi, seperti yang tadi aku bilang, pola asuh itu membentuk karakteristik dan kepribadian kita sampai kita di masa dewasa. Nah, kalau yang aku, mungkin kalau dari aku sendiri, Afni, udah hebat banget nih, maksudnya udah bagus banget Afni sudah bisa menyadari kalau memang Afni punya kepribadian yang temperamen dan mau berusaha untuk mengelola emosi. Nah, kalau dari aku coba untuk kamu kenali lagi emosi kamu lebih dalam, kayak misalnya tadi dari roda emosi, misalnya Afni lagi rasa sedih banget atau Afni lagi rasa kayak takut dan lain-lain. Coba untuk tarik nafas dalam-dalam, terus kemudian kamu hembuskan pelan-pelan. Jadi lakukan refleksi juga, seperti tadi yang aku bilang, lakukan refleksi, terus ngobrol sama diri kamu di masa kecil, terus tanya hal apa sih yang membuat kamu marah, hal apa yang membuat kamu marah, sehingga kamu tuh bisa mengerti apa yang harus kamu lakukan untuk mengatasi rasa marah kamu ini. Kan rasa marah pun yang kita rasakan pasti ada hal yang menyebabkan ya. Dan kalau kita nggak aku nih langsung saat itu juga nggak apa-apa nih, kita aja memang kita orang yang temperamen dan marah saat itu juga, tapi ketika sudah melampiaskan marah itu, coba untuk bertanya sama diri kamu, sebenarnya hal apa sih yang buat kamu jadi semarah ini, seperti itu, cari tahu hal apa itu, seperti itu Afni. Jadi kenali dulu emosi kamu, cari tahu, refleksikan apa yang sebenarnya Afni mau, seperti itu. Oke, makasih Van. Iya, sama-sama Afni. Nanti bisa lanjut ya. Sesi pribadi. Hilang suaranya Mbak Femi. Oh, oke. Sorry. Saya tadi mute. Oke, Ibu Dian Yudowati, silakan untuk bertanya. Sudah raise hand. Baik, terima kasih kesempatannya Mbak Femi. Ya, senang sekali saya bisa belajar dengan psikolog muda saat ini gitu ya. Saya ingin Mbak, ada kisah gitu Mbak selama di meja klien gitu.
yang kemudian Mbak Feni berangkatnya dari inner child itu. Kira-kira apa ya? Kalau yang saya ingin sebetulnya lebih spesifiknya ke ini tentang pernikahan gitu ya, konseling pernikahannya. Itu ada nggak itu yang ketidakcocokan, ketidaksesuaian itu kemudian akar mulanya itu sebetulnya dari inner child itu. Itu satu ya Mbak ya. Boleh dua ya? Boleh dua ya? Boleh, boleh. Boleh dua ya. Saya melihat fenomena ini wanita sekarang itu ya, baik alumni mahasiswa maupun yang sudah bekerja dan sebagainya. Itu senang sekali pada K-pop ya, drakor, drama Korea gitu ya, sampai menghabiskan waktu, bahkan uang ya. Apakah itu juga bagian dari inner child itu ataukah ada hal yang lain gitu? Kalau saya bicara kadang-kadang kamu ya dulu waktu kecil naksir cowok-cowok gitu nggak kesampaian ya gitu ya, misalnya gitu ya. Tapi mungkin dari psikolog muda sekarang mungkin ada hal lain yang bisa dijelaskan. Itu saja Mbak Fani. Mbak Femi ya. Oke, terima kasih Bu. Saya boleh simpulin mungkin ya. Yang pertama, apakah kalau ketidakcocokan dalam pernikahan itu adalah dampak dari inner child? Yang kedua pertanyaan, kalau misalnya yang sekarang lagi demam K-pop, apakah menyukai K-pop itu juga ada hubungannya dengan inner child? Gitu ya Ibu, kurang lebih? Ya, ya Mbak. Oke, terima kasih Ibu, pertanyaannya luar biasa sekali. Bagaimana Kak Fani? Mau menjawab sekarang atau kita tampung dulu nih? Ya, coba saya jawab sekarang ya, mumpung masih ingat sama pertanyaannya. Oke, baik. Dari Ibu tadi, kalau maaf Kak Femi, apa tadi yang tentang pernikahan? Kalau tidak cocok di dalam pernikahan, itu apakah ada dampaknya dari inner child masing-masing pasangan ini? Oke, baik. Oke, Ibu. Mungkin saja ada ya, Bu, ya. Karena tadi seperti yang saya coba ceritakan tentang ada sebuah kasus yang saya temui di zaman saya PKPP, tapi itu lebih ke karena dia masih jadi pasangan pacaran ya. Mungkin saja ada, Bu. Karena kan kita sebagai pasangan suami istri lahir dari pola asuh keluarga yang beda-beda nih. Mungkin saja nih kayak kita sebagai seorang istri ada pengalaman atau luka di masa kecil yang mungkin dulu sering nggak dipercayain sama orang tua, sering dilarang-larang, sering dibanding-bandingin sama orang tua. Nah, akhirnya di masa sekarang kita itu jadi orang yang kayak nggak bisa nih menerima kalau misalnya kita disalahin sama orang lain. Nah, itu kan akan mempengaruhi juga relasi kita dengan suami. Kita kan dengan suami pasti harus ada tektokan ya, maksudnya kita juga harus menerima apa pendapat suami, suami juga menerima pendapat kita. Tapi dalam diri kita sendiri, kita nggak bisa nih menerima pendapat si suami, karena ada riwayat-riwayat ketika kita masih kecil dulu, kita tidak dipercaya, dilarang-larang, dan lain-lain, itu tuh membuat kepribadian kita yang aku nggak bisa untuk menerima pendapat orang lain. Seperti itu, Bu. Jadi mungkin saja ada, Bu, dampak-dampak dari si inner child ini sendiri. Dan sebenarnya gini sih, Bu, inner child ini kan pengalaman atau luka masa lalu yang belum selesai sebenarnya. Dan kita repress karena kan itu kenangan buruk ya, Bu. Maksudnya dilarang-larang, nggak dipercaya, dimarahin terus, kenangan buruk banget nih. Dan kita umumnya manusia itu pasti menekan repress kenangan yang buruk. Nah, itu tuh bisa aja muncul di masa dewasa sekarang, muncul lagi dengan segerombolan emosi-emosi kita, dan itu mempengaruhi relasi kita dengan suami. Seperti itu, Bu. Nah, kalau untuk masalah K-pop, kalau untuk itu saya masih kurang ini ya, Bu, ya, maksudnya masih kurang berani untuk ngomong itu ada hubungannya dengan inner child atau tidak, karena saya juga kurang mengikuti sebenarnya untuk anak-anak yang suka K-pop ini. Mungkin ya nggak kayaknya mungkin nggak ada hubungannya dengan inner child kali ya, Bu, karena kan di zaman internet yang sekarang K-pop itu memang sangat merajalela di Indonesia, dan nggak salah sebenarnya kalau misalnya suka dengan si K-pop ini. Yang mungkin agak berlebihannya itu kalau sampai harus bohongin orang tua, minta duit untuk beli tiket konsernya yang mahal banget seperti itu, Bu. Tapi kalau masih sebatas wajar yang kayak nonton K-pop, terus tidak yang kecanduan dan lain-lain, mungkin itu masih ya bisa ditolerir seperti itu, Bu Dian.
Baik, Seperti Mbak. itu. Terima Semoga kasih bisa membantu. diskusinya. Ye. Oke, ini ada 2 pertanyaan terakhir Kak Fani, karena waktu kita terbatas ya. Saya mohon maaf teman-teman karena waktunya terbatas, jadi ini ada 2 pertanyaan terakhir yang masuk di kolom chat. Saya bacakan ya Kak Fani. Yang pertama, permisi perkenalkan, nama saya Lutfi Almira Rahma, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Surakarta. Izin bertanya, bagaimana cara menyembuhkan luka masa lalu dalam kondisi seseorang itu sudah ada niatan untuk menyembuhkan luka di masa lalu itu, tapi dia itu masih ada trauma karena didikan keluarga yang terlalu keras secara fisik dan psikis, maupun trauma karena pelecehan seksual oleh keluarga. Sebentar. Oke, oleh keluarga yang terjadi dari dulu dan masih terjadi sampai sekarang, sehingga membuat dia yang awalnya ceria jadi pendiam dan lebih suka menyendiri. Terima kasih. Bagaimana Kak Fani? Ini ada masalah, dia sudah ingin move on dari masalah, sudah mau memaafkan masalah di masa lalu dia, di masa kecilnya, tapi ada trauma dan masih mengalami pelecehan seksual hingga sekarang. Bagaimana Kak untuk bisa akhirnya dia bisa menyembuhkan luka di masa lalu ini? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih banyak ya karena sudah mau cerita, apalagi ini tentang masalah yang sensitif ya, trauma yang dialami. Terima kasih banget karena sudah mau berani untuk cerita. Kalau untuk hal-hal yang terima kasih juga karena sebenarnya maaf namanya siapa ya kalau boleh tahu tadi Kak? Tadi ini namanya Lutfi. Oh Lutfi, oke baik. Terima kasih Lutfi karena aku paham sebenarnya kamu pun sudah ada keinginan untuk berdamai dengan masa lalu, tapi kalau kita lihat lagi masalah yang kamu alami ini memang masalah yang berat ya, masalah yang pastinya akan membuat traumatis di masa yang sekarang. Dan gimana caranya untuk bisa sembuh dari luka tersebut. Nah, kalau saran dari aku coba untuk kamu konsultasikan ke psikolog terdekat karena kamu masih dikelilingi atau masih ada di ruang lingkup orang-orang yang membuat trauma kamu ini akan tetap atau terus ada. Dan mungkin kamu bisa coba untuk menghindar ya dari circle ini karena circle inilah yang buat kamu masih tetap ingat sama trauma kamu saat ini, seperti itu. Yang pertama kamu hindari circle itu, terus yang kedua coba untuk cari psikolog terdekat karena ini masalahnya sudah berat ya, maksudnya dari kamu pun sendiri sudah ada kesadaran untuk mau memaafkan tapi kamu masih berada di circle ini. Coba untuk konsultasikan ke psikolog terdekat seperti itu Lutfi dan hindari circle ini. Kurang lebih seperti itu Kak Femi. Oke, jadi karena ini terima kasih banget masalahnya sangat sensitif, tapi mau di-share. Kalau misalnya berarti nih Kak, masalahnya kalau terlalu berat dan mungkin dia tahu kalau itu trauma, jangan diselesaikan sendiri ya. Betul, Kak. Segera cari psikolog gitu ya, untuk melakukan treatment lanjutan. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak. Ini udah kayak ujian ya. Iya, aduh. Izin bertanya Kak, ini dari Ratih Kurnia. Bagaimana kita tahu bahwa diri kita sudah berdamai dengan luka di masa lalu? Oke, baik. Terima kasih banget Ratih. Pertanyaannya sangat-sangat bagus ya. Bagaimana nih cara kita tahu kalau misalnya kita sudah berdamai dengan masa lalu? Nah, seperti tadi yang aku sempat singgung juga, kita akan merasa lebih kalau kita sudah berdamai dengan luka di masa lalu, kita sudah berjalan berdampingan dengan dia, akan timbul perasaan yang senang aja gitu, full dan merasa kayak lebih nyaman gitu loh. Kita melakukan apa-apa itu bisa jadi lebih nyaman. Kita pun juga ketika melakukan suatu kegagalan atau kesalahan, kita nggak akan menyalahkan diri kita terlalu jauh atau kamu nih karena goblok atau karena bodoh makanya dijauhin sama orang-orang. Kita akan menerima diri kita seutuhnya kalau kita sudah berdamai dengan si inner child kita ini. Nah, tapi Ratih, kalaupun misalnya kita belum berada di posisi tersebut, belum sampai di hal tersebut, kita masih kayak, aduh, kok kayaknya aku dijauhin ya sama teman-teman, aku nih yang salah, aku nih yang bodoh dan lain-lain. Nggak apa-apa Ratih untuk berjalan pelan-pelan untuk melewati proses tersebut. Karena kan yang namanya menyembuhkan luka itu bukan dengan 1 minggu, 2 minggu, jadi setiap orang punya proses yang berbeda-beda. Ada yang mungkin
setahun, 2 tahun, 5 tahun, dan itu nggak apa-apa banget. Yang penting selama dalam proses itu Ratih selalu berusaha untuk apa ya, untuk lebih healing dengan diri sendiri, untuk lebih berusaha memulihkan trauma-trauma di masa lalu, seperti itu. Yang penting sadari kalau memang kita itu punya inner child di masa lalu, dan ya itu, ketika kita tahu bagaimana kita tahu kita sudah berdamai dengan si masa lalu ini, ketika kita sudah merasa nyaman dan merasa ya udah enak aja gitu, enteng melakukan sesuatu. Itu Kak Femi. Oke. Yang penting sadar ya Kak, sadar punya Iya, inner betul, child Kak. yang terluka. Kalau nggak sadar ya bagaimana kita mau healing ya, Iya, betul. gitu ya. Tahu dulu, lalu sadari, lalu coba kenali anak kecil di dalam diri kita tuh maunya apa ya. Gitu ya, oke. Kak Fani, ini masih cukup waktunya, kita bisa satu orang lagi yang sudah raise hand dari tadi. Magdalena Margareta. Iya, sudah raise hand dari tadi seperti. Silakan. Selamat pagi Kak Fani, selamat pagi Miss Moderator. Iya, Selamat pagi. Izin bertanya, saya seorang guru yang mendalami hipnoterapi. Dalam sesi hipnoterapi, kita memang ada age regression untuk balik ke masa lalu untuk melepaskan emosi-emosi yang terkungkung. Itu aku pengen tanya dalam psikologi, apakah cukup dilepaskan aja emosinya? Apakah harus dimaafkan? Itu. Nah, lalu yang kedua, ada juga penyembuhan lewat frekuensi, seperti lewat essential oils, supaya kita bisa tune in ke getaran yang lebih tinggi, di mana rasa bersyukur, rasa cinta kasih itu bisa berkembang. Ada lewat subliminal message, ada lewat apa namanya? Yang tadi aku sebut frekuensi solfeggio, ada lewat itu essential oils or apa ya? Ada banyak cara sebenarnya. Bagaimana sih menurut psikologi tentang hal itu gitu? Dan misalnya pun frekuensi kita lagi rendah, maksudnya moodnya lagi turun, supaya kita mau masuk ke frekuensi yang lebih tinggi seperti rasa bersyukur, rasa bahagia atau rasa cinta kasih, welas asih itu, bagaimana supaya bisa tune in gitu? Apakah dari frekuensi yang rendah langsung kita tune in ke yang tinggi supaya naik? Apakah itu bisa langsung selaras itu, bisa menyatu, atau pelan-pelan atau bagaimana gitu? Terima kasih, Mas Wani. Oke, terima kasih. Kalau saya simpulkan mungkin ini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya supaya emosi yang lagi mungkin emosinya yang lagi di kondisi yang tidak enak itu untuk bisa dia jadi good mood lagi, itu gimana sih secara psikologis gitu kali ya, kurang lebih. Iya, sama yang misalnya dalam kandungan pernah tertolak gitu, lalu kan kita kan di hipnoterapi di age regression itu apakah cukup melepaskan emosinya aja, apa perlu ada forgiveness terapi gitu? Oke. Jadi selain emosi, berarti bagaimana sih supaya misalnya masa lalu itu, apa perlu forgiveness supaya dia hilang, atau seperti apa? Apa gitu perlu ya, dilepaskan aja? Cukup. Iya, betul. Baik. Ya, terima kasih banyak Bu Magdalena Margareta untuk pertanyaannya. Jujur Bu, Kak, saya juga maksudnya tidak terlalu paham tentang hipnoterapi, tapi ini saya coba untuk jelaskan dari yang saya tahu dari sisi psikologis. Jadi emosi itu ketika kita lepaskan memang sangat perlu untuk dimaafkan. Jadi kan kalau kita lepaskan aja, dia cuma lepas doang, tapi kita nggak tahu nih, kan emosi yang kita lepaskan bisa aja kita lagi marah, kita lepaskan emosi kita. Kita nangis, atau mungkin kita biasanya orang tuh kayak meremas hal-hal yang ada di sekitarnya, atau mungkin ada yang sampai membanting hal-hal yang di sekitarnya. Nah, itu tidak cukup untuk kita lepaskan saja, tapi kita rangkul, kita maafkan. Karena ketika kita hanya melepaskan saja, itu kan apa ya, respon saat itu plek langsung dilepaskan. Kalau kita tidak maafkan, ya emosi itu akan tetap ada. Seperti itu Ibu. Karena tidak kita maafkan, tidak kita jabarkan satu-satu sebenarnya,
apa nih emosi spesifik yang kita rasakan. Nah, terus masalah yang dari kayak kita moodnya rendah banget, bisa nggak kita langsung naik jadi moodnya lebih baik. Bener sih tadi yang Ibu Magdalena bilang kalau misalnya apa ya, dari mood yang mungkin lagi sedih banget itu memang butuh proses untuk pertingkat-tingkatannya untuk bisa jadi lebih baik lagi atau di kondisi yang kita nggak sedih lagi, dan itu ada prosesnya. Dan mungkin mungkin itulah perlunya hipnoterapi ya Bu, biar kita dari mood yang lagi nggak baik banget, lagi sedih banget, mungkin sedihnya itu yang nggak bisa ngelakuin apa-apa, cuma tidur aja denger lagu nangis dan lain-lain. Itulah perlunya Ibu sebagai seorang hipnoterapi membantu untuk prosesnya dia yang dari down banget untuk bisa pelan-pelan naik ke mood yang lebih baik, seperti itu Ibu Magdalena. Mungkin itu sih Bu dari saya yang bisa saya jelaskan dari sisi psikologi. Dan senang banget sih Bu, maksudnya kenalan sama Bu Magdalena. Semoga saya juga ada waktu untuk bisa ambil pelajaran untuk belajar hipnoterapi seperti itu. Terima kasih. Apa ada kontak atau Instagram atau apa yang bisa aku follow atau apa Ibu? Ada Bu. Iya ada. Nanti mungkin bisa dibantu sama Kak Femi kali. Ada kok Bu di Instagramnya ini psikologi. Ibu bisa mungkin follow at psikologi_UP45. Nanti di sana ada flyer. Di flyer itu sudah tag namanya Kak Fani. Iya. Seperti itu Bu Magdalena. Terima kasih banyak ya Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih banyak ya Ibu. Pertanyaannya luar biasa. Kita dapat insight baru ya. Kak Fani, satu pertanyaan terakhir Kak. Saya ini tinggal terakhir terus ya. Padahal masih ada lagi ya. Ini saya janji this will be the last. Selamat pagi Kak. Nama saya Darman. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi kecemasan yang muncul akibat inner child, yang muncul tiba-tiba di saat kita sedang fokus pada suatu hal. Kecemasan tiba-tiba muncul, Kak, karena inner child. Gimana nih, Kak Fani? Kecemasan tiba-tiba muncul, mungkin lebih ke tiba-tiba panik gitu ya, tiba-tiba merasakan panik dan lain-lain. Oke. Kalau saran dari aku, Dharma, ketika tiba-tiba kecemasan itu muncul, coba untuk tarik nafas pelan-pelan, kemudian hembuskan pelan-pelan. Jadi kamu coba untuk atur nafas sambil tepuk-tepuk dada kayak gini. Inhale dan exhale sambil kamu tepuk-tepuk dada. Jadi itu adalah salah satu teknik atau metode yang bisa kamu gunakan untuk saat itu juga, ketika kamu benar-benar lagi merasa tiba-tiba cemas dan lain-lain. Kan kalau tiba-tiba cemas tuh keringat, terus kayaknya jantungnya deg seperti itu. Nah, yang bisa Dharma lakukan dengan tarik napas pelan-pelan, kemudian hembuskan pelan-pelan juga sambil tepuk-tepuk dada. Itu adalah salah satu teknik dari relaksasi nafas dalam yang bisa kamu lakukan. Seperti itu Dharma. Mungkin kalau misalnya Dharma belum terlalu ngerti dengan caranya, bisa cari di YouTube atau di beberapa platform Instagram, itu ada langkah-langkah untuk teknik relaksasi nafas dalam. Jadi kan teknik relaksasi nafas dalam itu gampang ya, maksudnya kita manusia bernapas dan lain-lain, cuma kita perlu untuk mengatur nafas kita untuk jadi lebih stabil aja, seperti itu. Seperti itu Kak Femi. Semoga bermanfaat ya Dharma ya, bisa lebih atur nafasnya. Ternyata kecemasan tiba-tiba itu bisa diatur dengan melakukan tarikan nafas, ya, relaksasi nafas dalam. Ini ilmu baru buat saya. Jadi besok kalau saya cemas tiba-tiba, mungkin bisa exhale, inhale sambil menepuk dada, gitu ya. Ini insight, ini materi baru, ini pengetahuan baru buat saya. Dan saya yakin ini bisa jadi pengetahuan juga buat kita semua. Itu pertanyaan yang terakhir. Saya mau mengingatkan ke teman-teman, jangan lupa untuk mengisi form presensi yang sudah kami bagikan di kolom chat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah bertanya, sudah hadir ya di Zoom meeting ini dari jam 9 tadi sampai ini jam 10.38. Dan sebelum mengakhiri dan sebelum saya mengembalikan ke MC, saya ingin menyimpulkan sedikit tentang pembicaraan kita, diskusi kita tentang inner child di hari ini. Ternyata inner child ini adalah sisi kepribadian seseorang yang terbentuk di masa kecil. Enggak soal inner child yang negatif, tapi ternyata ada juga inner child yang positif.
di mana inner child ini ternyata tercipta dari pengalaman kita, mau pengalaman baik dan pengalaman buruk, itu ternyata dia mempengaruhi di masa dewasa sekarang. Dan caranya bagaimana untuk ya seperti mengampuni ya, mengampuni masa lalu, mengampuni inner child, membereskan ya, healing inner child adalah yang pertama kita perlu menyadari dulu inner child apa sih yang sedang luka gitu ya. Kita perlu menanyakan sih pada sosok diri kita sebagai anak kecil. Kalau tadi Kak Fani bilang kalau Kak Fani kecil mau gimana, kalau mungkin saya nanya Femi kecil itu maunya apa sih gitu ya. Bukan seperti ODGJ, tapi ini lebih ke self-talk, untuk mengenali diri sendiri, mengidentifikasi emosi, bisa tulis jurnal ya, bukan jurnal penelitian ya teman-teman ya, tapi ini diary gitu ya. Memang kayaknya kok kayak alay banget gitu nulis diary, tapi percayalah ini sebagai bentuk mengidentifikasi emosi yang membantu kita bisa mengatasi inner child kita yang terluka. Gitu. Dari saya dan Kak Fani ada tambahan? Ini ya teman-teman, selamat berproses, dan proses penyembuhan luka itu setiap orang beda-beda, kita nggak harus lomba cepet-cepetan sama teman yang lain, yang penting kita konsisten untuk mau pulih dan berdampingan dengan si inner child kita. Itu aja. Oke, Kak Fani, terima kasih sekali lagi sudah hadir dan bersedia membagi ilmu Kak Fani di bidang psikologi tentang inner child. Jangan bosan-bosan kalau misalnya nanti saya kontak-kontak lagi ya, Kak. Iya. Oke, kalau begitu webinar kita, sesi diskusi dan tanya jawab sudah selesai. Terima kasih sekali lagi untuk atensinya dan saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Bu Femi. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada narasumber Kak Sri Fani Kasih, MPC Psikolog, kemudian Ibu Femi Lakahana, MPC Psikolog, selaku moderator, serta tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, Bapak, Ibu dosen yang telah menyimak acara webinar ini dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dari para narasumber dapat bermanfaat, membuka wawasan kita semua, dan tentunya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya ingin mengingatkan bagi para peserta yang belum mengisi presensi, silahkan mengisi presensi terlebih dahulu di link yang sudah disediakan. Dan bagi peserta dimohon untuk mengupload webinar hari ini pada Instagram masing-masing, lalu tag akun Instagram @psikologi_up45. Dan sebelumnya saya akan memfoto sekali lagi untuk kebutuhan dokumentasi. Dimulai dari slide pertama. Satu, dua, tiga. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. Slide keempat. Satu, dua, tiga. Slide kelima. Satu, dua, tiga. Slide keenam. Satu, dua, tiga. Baik, karena kita telah sampai di acara yang ke-6 atau penghujung acara, saya selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber,
moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan, salah kata, dan juga perbuatan yang kurang berkenan selama acara ini berlangsung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan sampai bertemu kembali pada acara webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang, terima juga. kasih. Selamat Terima siang. kasih. Terima kasih, Kak. Iya,